dalam keterbatasan atau bahkan kita sangat dibatasi, tetapi kita tetap bersyukur dan bersukacita. Karena hari ini saya mengira kursi yang kita siapkan 180, tetapi hampir semuanya terisi. Puji Tuhan, ya. Dan Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Saya percaya kita semua aman dalam pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini saya mengambil waktu untuk mengingatkan kita bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan dari setiap proses yang Dia izinkan. Dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita tentu punya tujuan. Kita melakukan apapun, kita pasti punya tujuan. Menikah punya tujuan, bekerja punya tujuan. Dan apa saja manusia lakukan, manusia pasti punya tujuan. Dan seorang penulis buku yang terkenal berkata, alangkah dahsyatnya kalau hidup itu digerakkan oleh tujuan. Karena kegerakan yang digerakkan dari dalam oleh tujuan itu menciptakan hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Apalagi kita lakukan bersama dengan Allah. Nah, saudaraku, dan Tuhan menciptakan kita, Dia juga punya tujuan. Saudara baca di Kejadian dikatakan Dia menciptakan kita, tujuannya satu, supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan kita, dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi Allah menciptakan manusia dari awal mulanya. Dia ingin manusia itu segambar dengan Dia. Dan kalau saja ada hal yang menggeser dia untuk tidak segambar dengan Allah, Allah akan memprosesnya untuk mengembalikan dia, manusia itu, kembali kepada tujuan Allah yang sebelumnya. Karena hanya orang yang segambar, berjalan dalam segambar dan serupa dengan Allah, mereka itulah yang akan memuliakan nama Tuhan. Nah, gereja saudara, hari-hari ini bahkan dikatakan kita sekarang ada di new normal. Saya senang karena di komsel-komsel sempat dibahas bahwa mungkin saja bukan kita di new normal. Karena selama ini kita hidupnya abnormal. Kita tidak normal sehingga sekarang Allah menggeser kita dan mengembalikan kita ke kenormalan yang Tuhan maksud. Nah, sesuatu perubahan kadang-kadang mesti dihentikan dulu untuk disiapkan lagi dalam produksi yang baru dan seterusnya. Nah, begitu juga saya percaya tujuan Tuhan mengizinkan kita di rumah supaya kita bisa membangun mesbah keluarga. Supaya kita punya waktu dengan Tuhan. Lebih banyak merenung. Paling tidak kita lebih akrab ya dengan keluarga kita. Kita lebih mengenal dengan obrolan dengan anak-anak kita di keluarga ini, kita bisa tahu sebetulnya apa sih yang ada di isi hati di anak-anak kita. Karena mungkin selama ini kita semuanya sibuk sehingga kita tidak punya waktu. Tetapi Allah menyetop semuanya. Tujuannya untuk kita membangun kembali semua serpihan-serpihan yang selama ini mungkin tersebar di berbagai hal. Jadi kita bisa bangun kembali dengan maksud Allah mengizinkan semuanya ini supaya kita bangun kembali hal itu di dalam keluarga. Bahkan saya percaya tujuan Tuhan untuk ibu-ibu supaya mereka menjadi ibu rumah tangga. Karena saya lihat di Facebook, di Instagram banyak ibu-ibu yang tiba-tiba jadi tukang masak. Wah, luar biasa saudara. Kami keluarga kami adalah kelimpahan dari masakan itu. Dan ternyata masakannya enak-enak. Karena orang yang kirim makanan kita tidak boleh berkata tidak enak. Semuanya harus enak saudara. Ya, yang kita makan pasti enak. Dan kita harus katakan amin dan enak gitu ya. Puji Tuhan. Nah, hal-hal begini saudara, saya percaya ini ada maksud dan tujuan Tuhan dalam proses itu. Supaya mengembalikan manusia kepada kodratnya. Ya, seorang pria ketika dia ada di rumah, dia harus mengambil tanggung jawab untuk menjadi imam bagi keluarganya. Dan itulah panggilan sebetulnya. Manusia, pria harus menjadi imam dalam keluarga. Nah, begitu juga ketika Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati proses yang panjang saudara. Karena mereka berjalan dalam 40 tahunan. Melewati Laut Kolsom, masuk ke padang gurun, dan berbagai tantangan yang mereka alami. Sebetulnya Allah punya maksud
dan tujuan dari proses itu. Nah, hari ini saya ingin bagikan 3 hal yang kita akan pelajari dari Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari perhatikan ayat-ayat ini. Saudara boleh buka di handphone saudara firman Tuhan ini, atau bahkan mungkin dibantu di layar, kita akan membaca firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ingat, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Saudara, dari 3 ayat ini kita belajar 3 hal penting. Pertama, saudara, maksud dan tujuan proses yang Tuhan izinkan dialami oleh umat Tuhan, supaya hal itu menjadi peringatan dan pembelajaran bagi mereka. Nah, saya percaya hari ini kita di rumah selama beberapa waktu ini menjadi peringatan bagi kita dan sekaligus pembelajaran penting bagi kita. Nah, setiap peringatan saudara dari Tuhan, kalau kita abaikan, maka peringatan itu akan makin keras. Awalnya ringan, tapi dia akan makin keras. Dia akan makin keras sampai akhirnya kita nggak berdaya dan akhirnya berserah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memperingatkan kita dan berbicara kepada kita dalam berbagai peristiwa? Lewat masalah keluarga misalnya. Ya, lewat masalah keluarga. Jadi kalau hari-hari ini saudara di Roma, ya, yang ada di rumah atau bahkan jemaat Tuhan yang ada di sini, ternyata setelah kita di rumah bukannya makin akur, makin berantem. Wah, itu juga jadi peringatan. Bahwa selama ini mungkin hanya ada dusta. Ya, hanya permukaan saja. Fellowshipnya, kasihnya hanya di permukaan. Ternyata makin dalam dikumpulkan, baru ketahuan belangnya. Jadi baik sebetulnya. Itu menjadi peringatan supaya kita membangun keluarga kita lebih baik. Misalnya dalam masalah keuangan. Saudara sama, ya, saudara saya Pak Hengki ini paling mengerti tentang hal ini. Dia selalu warning saya karena saya pernah jatuh salah dalam penggunaan keuangan. Benar saudara, kalau kita tidak diperingatkan dan tidak belajar dari peristiwa yang kita alami, kita makin dalam. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk mengingat ketika Tuhan mengingatkan kita tentang masalah keuangan. Masalah pekerjaan, saudara, kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Kita juga harus bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena kalau saudara mengabaikannya, saudara mengabaikan kasih karunia talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan saudara akan bermasalah dengan Tuhan. Sakit, penyakit, atau penderitaan. Itu semua adalah peringatan-peringatan dari Tuhan. Supaya kita berbalik kepada Dia. Dan mengingat bahwa Dialah sumber hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Peringatan-peringatan ini penting. Bahkan tiba-tiba Tuhan memperingati kita, seluruh agenda kita dengan tiba-tiba di stop. Ceps. Kita gak berdaya. Dengan virus yang gak kelihatan saudara. Kita di stop. Diberhentikan secara tiba-tiba. Dan kita semua berhentinya gak tanggung-tanggung. Sampai 3 bulan lebih. Itu juga karena pemerintah kita bermurah hati untuk membukakannya kembali. Kalau enggak kita masih terkurung juga di rumah kita. Saudara,
Ini semua adalah pembelajaran buat kita. Mari lihat ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ingat. Jadi semua kita sadar bahwa kita hidup di masa yang sangat luar biasa. Karena nanti setelah ini kita mencatat, generasi kita mencatat bahwa kita pernah terkurung. Pernah ada wabah di seluruh dunia, bahkan ada ratusan tahun, 100 tahun, 1819 atau 1820 pernah terjadi wabah besar seluruh dunia. Tapi tidak dicatat bahwa manusia dikurung, semuanya aktivitas berhenti di sana. Tidak. Tapi kita akan dicatat oleh sejarah, kita di lockdown, kita diperhentikan dalam waktu yang cukup lama. Ini akan mencatat dan ini menjadi peringatan. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak memperbaiki semuanya ini akan ada hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita pernah lihat. Mari kita, saudaraku, kita belajar untuk mengingat tentang semuanya ini. Dan kita belajar untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena saudaraku, ketika kita bergeser dari maksud dan tujuan Tuhan untuk tidak memuliakan Dia, maka Tuhan sanggup menyetop segala sesuatu untuk membuat kita berbalik kepadanya. Untuk mengingat bahwa ada Tuhan yang mengontrol semua dan segala sesuatu. Yang kedua, saya percaya bahwa proses dan tujuan Tuhan bagi kita untuk membuat kita semakin setia menjadi pelaku firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan mau kita hidup dan masuk ke tanah perjanjian yang Dia janjikan. Di ayat pertama dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup bertambah banyak dan kamu memasuki setelah menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, jadi Allah mau lewat proses ini kita setia menjadi pelaku firman. Karena akibatnya kita akan hidup. Dan hanya orang hidup yang memuliakan Tuhan. Karena ketika saudara mati, saudara tidak bisa memuliakan Tuhan. Daud berkata, Tuhan biarkan aku hidup. Karena di dunia orang mati tidak ada yang memuliakan Engkau di sana. Begitu juga ketika potensi kita mati, kreativitas kita mati, kita tidak mungkin lagi bisa memuliakan Tuhan. Karena itu mari semua aspek kita hidupkan. Karena Tuhan mau kita hidup. Biar bisnis kita hidup. Pekerjaan pelayanan kita hidup. Karena hanya yang hiduplah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Dan yang hidup ini akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak ingin kita mati, apalagi mati konyol. Jadi tanah perjanjian berbicara tentang kemaksimalan hidup kita. Potensi yang maksimal, di sana kita menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Jangan abaikan firman Tuhan, karena ketika kita mengabaikan firman Tuhan, kita akan mati. Makanya firman Tuhan katakan begini, siapa yang meremehkan firman akan mati. Tapi siapa yang menghormati firman akan hidup oleh firman itu. Jadi selama kita di rumah, saya percaya kita diajar, lagi didisiplinkan untuk setia menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Mempraktekkan firman, mengucapkan firman, mendeklarasikan firman yang kita pegang dan kita percayai. Supaya seluruh aspek kehidupan kita menjadi hidup. Dan dengan kehidupan itu kita memuliakan nama Tuhan. Saya juga percaya begini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita setia menjadi pelaku firman, itu seperti menabung sesuatu untuk hal yang mungkin sulit di depan kita. Ingat saudara, kalau kita tabung, kita nabung, kita tidak tahu kapan kita bisa mempergunakan tabungan itu. Puji Tuhan kalau saudara nabung dan sampai tidak menggunakannya. Karena berkat Tuhan terus mengalir. Seperti saudara saya ini, nabung untuk beli rumah tapi tidak pernah dipakai untuk beli rumah. Karena ternyata ada berkat Tuhan. Nabung bangun rumah bukan beli rumah ya. Ya cerita itu saya rema banget gitu ya. Ada yang nabung tapi nggak perlu pakai tabungannya karena terus mengalir berkat Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu puji Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan
kita menjadi pelaku firman karena Allah mau. Itu menjadi tabungan, Roh Kudus mau. Itu menjadi satu tabungan untuk hidup kita. Nah mari saya tunjukkan 2 ayat. Mengapa? Karena ada hal yang kadang-kadang tiba-tiba saja Tuhan izinkan terjadi. Di dalam Mazmur 32 ayat 6 dikatakan begini, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Jadi kita harus menabung doa selama Tuhan bisa ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar. Nah, kenapa saudara? Tabungannya karena akan ada banjir besar terjadi. Itu tidak akan melandanya. Katakan amin. Jadi tabungan itu untuk mengantisipasi situasi yang sulit di depan kita. Jadi mari kita belajar untuk menabung sesuatu buat hidup kita. Menghormati firman, melakukan firman Tuhan. Nah di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berkenan ditemui artinya satu waktu Tuhan tidak bisa ditemui. Itu artinya gitu ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan mungkin sewaktu-waktu seperti jauh dan kita tidak tahu dia ada di mana. Kita berseru kepadanya, tapi suara kita hanya sampai di eternity ini, tidak terus melambung ke atas karena ada keterbatasan. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan dia setiap hari, dia tahu Allah itu ada di mana. Dia tahu, dia sangat yakin bahwa Allahnya tidak pernah meninggalkan dia. Dia menyertai dia, Tuhan menyertai kita. Karena sesuai dengan firman-Nya dikatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Dia ada di dalam setiap situasi kita. Dia ada waktu engkau menangis, dia ada waktu engkau tertawa. Dalam setiap situasi, Allahmu ada di sana. Tetapi pastikan ini, kita harus setia menjadi pelaku firman. Karena janji ini berlaku bagi mereka yang setia dalam melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saya percaya proses yang Tuhan izinkan kita alami. Karena Tuhan mau kita tahu apa yang Tuhan mau tahu apa yang ada di hati kita. Jadi Tuhan izinkan semua proses itu karena Dia ingin tahu apa yang ada di hati kita. Ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ingat, garis bawahi, untuk mengetahui apa yang ada di dalam apa? Hatimu, hati kita. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi sekali lagi, membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Luar biasa. Saudara, Tuhan mau tahu apa yang ada di hati kita. Dan saya percaya ketika kita di rumah, hati kita begitu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Karena semakin saudara dan saya intim dengan Tuhan, saudara sadar betapa liciknya hati kita. Betapa tidak benarnya hati manusia di hadapan Tuhan. Karena itu izinkan Tuhan mengoreksi hati kita, karena Tuhan izinkan proses yang dialami oleh orang Israel supaya Tuhan tahu apa yang ada di hati mereka. Di dalam Yeremia 29 ayat 23, Yeremia 29 ayat 23, kalau saudara kita melihatnya, dikatakan ada 2 hal, ada 3 hal di sana. Jangan orang pandai, orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dan semua proses itu saya tahu persis. Dan saya kira kita juga sadar. Itu berproses di hati kita yang terdalam.
Semua adanya di hati kita. Tidak terlihat. Kemegahan, kesombongan kita tidak pernah terlihat. Sampai orang itu berkata, saya sih nggak sombong sih. Saya nggak sombong. Nah, itu sebetulnya dia mengungkapkan apa yang ada di alam bawah sadarnya. Saya nggak sombong sih. Tapi begini ya, nah itu sebetulnya dia sudah mengucapkan kesombongannya. Nah manusia saudara kalau kita jujur, dia ada dalam 3 area ini. Kebanggaannya tuh ada di dalam 3 area. Ketika dia pintar sekali, dia bijaksana, dia akan sangat membanggakan kebijaksanaannya. Karena dia merasa lebih pintar dari orang lain. Kalau dia punya kuasa, kekuatan, dia akan membanggakan kuasa kekuatan itu. Dia punya kekayaan, dia akan membanggakan kekayaan itu. Itu sebabnya kita belajar dari Kingdom Business, kita diajar bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik. Karena sesungguhnya pemilik yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Dia mempercayakan semua kepada kita supaya kita mengelolanya dan menjadikannya berkat buat banyak orang. Dan itu bersamaan dengan itu kita memuliakan Tuhan. Jadi apa yang ada di hati kita? Nah saudara, satu kalimat yang penting dikatakan supaya kita tahu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Saudara, apa artinya ini? Roti berbicara tentang daging. Roti berbicara tentang kedagingan manusia. Jadi manusia boleh hidup dengan daging, tapi dia tidak boleh hidup dengan daging saja. Tetapi dari firman Allah, dari roh nubuatan yang diucapkan oleh Allah itu sendiri. Nah saudara, kalau saudara dan saya hidup dengan daging, maka provokasinya akan datang kepada kedagingan kita dan hati kita melambung tinggi. Di saat itu juga Allah menjadi penentang kita. Karena firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi dan bergaul dengan orang yang rendah hati. Katakan amin. Jadi saudara, kepandaian, kepintaran itu Tuhan karuniakan buat kita. Power, kuasa Tuhan karuniakan kepada kita. Kekayaan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi semuanya itu kita harus sadari. Datangnya dari Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Jadi kesadaran ini harus dibangun. Karena itu ada di hati kita yang terdalam. Karena itu Daud berkata di dalam Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Kalau mataku beralih daripadamu, tarik aku kembali. Supaya aku kembali kepadamu. Karena sesungguhnya engkaulah sumber. Engkaulah kebanggaan hidupku. Tidak ada yang lain yang lebih baik dari memiliki Tuhan. Saya berdoa pagi ini, saudara yang ada di tempat ini, bahkan saudara yang ada di rumah, jadikan Yesus kebanggaan hidupmu dan Dia satu-satunya. Izinkan Dia mengetahui apa yang ada di hatimu. Katakan, hatiku terbuka kepadamu Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Dan kalau mataku beralih dari Engkau, bawa aku kembali Tuhan. Karena aku mau supaya mataku tertuju hanya kepadamu. Mari semua kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita dari firman Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami rindu hadirat. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. mari puji Dia. Angkat
tanganmu, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudaraku, pagi ini kita diingatkan bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan dari setiap proses yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita diperingatkan. Ingat, ada peringatan yang ringan, ada peringatan yang berat. Apakah lockdown waktu ini, proses yang kita alami ini adalah peringatan yang sangat berat dari Tuhan? Mari kita belajar untuk kembali kepadanya. Dia ingin supaya kita setia menjadi pelaku firman. Dan sekaligus ketika kita menjadi pelaku firman, kita menabung untuk situasi yang sulit di depan kita. Dan semua proses itu Tuhan izinkan karena Dia mau tahu apa yang ada di hati kita. Apakah setiap kita pagi ini boleh berkata, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kalau Engkau dapati aku serong dan jauh, mataku beralih kepada dunia, kepada harta, kepada kefanaan, tarik aku kembali Tuhan hari ini. Karena sesungguhnya mataku tertuju kepadamu. Engkaulah milik yang paling berharga yang kumiliki. Engkaulah kebanggaanku, tidak ada yang lain. Haleluya, haleluya. Haleluya, angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, di takhta aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyikan Hosana, sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan Hosana, nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang Amin, amin. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan izinkan semua proses ini, hari ini kami mau belajar supaya kami mengingat setiap proses itu untuk semakin dekat dan intim dengan Engkau. Kami mau diperingatkan untuk menjadi pelaku firman yang setia, bukan sewaktu-waktu. Bangun konsistensi keintiman dengan Engkau di dalam setiap waktu hidup ini. Dan kami selalu terbuka, selidiki hati dan batin kami Tuhan. Jika kami serong Tuhan, kembalikan kami. Karena kami milik-Mu Tuhan. Kami bukan milik dunia, kami ada di dunia, tapi kami tidak berasal dari dunia. Kami milik Allah kami selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Hari ini dalam nama Yesus yang mengalami kebuntuan dibukakan pintu-pintu. Dalam nama Yesus terbukalah pintu-pintu. Dan mujizat terjadi Tuhan dalam hidup umat-Mu hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Bagimulah kemuliaan, pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap orang percaya berkata, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.